Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin bahas tentang energi gelombang laut. Ada 4 anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Edward Fauzi, terus yang kedua ada Febrian Amrin Wahid, ada Syahrul Anwar, dan ada Brian Dufanda. Next. Ya, ada beberapa materi yang akan kami bahas di sini, yaitu yang pertama ada energi gelombang laut, terus ada sifat energi gelombang laut, ada sifat gelombang laut, ada aplikasinya, terus ada rumus-rumus dan jurnal yang kami cari. Lanjut. X. Oke. Di sini ada pengertian ya di energi gelombang laut. Next ya. Eh, ya, definisi dari gelombang laut seperti kita ketahui dari gambar di sini. Di sini terdapat pengaruh terkait kecepatan gelombang, ada panjang gelombang dan ada amplitudo. Alhasil, gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air, nah, naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Nah, penyebab dari gelombang laut ini adalah angin ya, angin di atas lautan yang mentransfer energinya ke perairan, sehingga menyebabkan rea-rea atau alun bukit dan berubah menjadi gelombang. Next. Eh, Selanjutnya ini ada energi gelombang laut. Nah, energi ini merupakan energi yang terkandung ya dalam pergerakan gelombang di permukaan laut. Nah, gelombang laut ini terbentuk akibat adanya gaya-gaya eksternal seperti angin, gravitasi, bulan dan matahari serta perubahan suhu dan atmosfer. Nah, faktor-faktor yang mengaruhi juga terdapat energi kinetik dan energi potensial. Nah, energi kinetik ini terkait dengan gerakan partikel-partikel dalam gelombang. Untuk energi potensial ini terkait dengan perubahan ketinggian air dalam gelombang. Next. Nah, ini ada beberapa potensi ya energi laut di Indonesia yang kami dapat dari Kementerian SDM. Nah, Kementerian SDM sendiri menetapkan 3 potensi sumber energi laut di Indonesia, yaitu energi gelombang laut, ada pasang surut air laut atau tidal, dan ada energi panas laut atau thermal laut. Nah, dari grafik tersebut, nah, kata di sini kita tahu bahwa terdapat eh, balik. Nah, ada beberapa kriteria itu teoritis, teknis, dan praktis. Nah, dapat dilihat dari grafik ini bahwa panas laut menjadi energi yang paling banyak eh, berpotensi ya terkait energi laut di Indonesia. Sedangkan untuk gelombang hanya paling kecil dan tersebar di beberapa tempat yaitu seperti sebelah barat Aceh, Kepulauan Mentawai, Selatan Jatim, Pulau Natuna dan sebagainya. Next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan eh, presentasi retorik, yaitu nomor 2 ini ada sifat gelombang laut. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, berdasarkan sifatnya terdapat 2 macam gelombang laut. Di sini ada constructive wave dan destructive wave.
Nah, untuk konstruk konstruk konstruktif wave-nya sendiri, yaitu di sini ada gelombang laut, pem- gelombang laut, pembangun atau pembentuk pantai, merupakan gelombang yang ketinggian kecil kecepatannya rendah dan saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen atau material pantai. Nah, ini ada sebuah gambar yang mencontohkan konstruktif wave seperti apa di sini. Nah, yang kedua itu ada destructive wave. Apa sih destructive wave itu? Yaitu gelombang laut perusak pantai yang merupakan gelombang laut dengan ketinggian dan kecepatan rambat yang besar, dan ketika gelombang ini menghantam pantai akan ada banyak volume air yang terkumpul dan mengangkut material pantai ke tengah laut. Nah, ini di gambar di samping ini eh, contoh pengimplementasikan ini destructive wave. Nih. Nah, untuk presentasi pada subbab 3 ini akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya itu sifat energi gelombang laut. Next. Ada beberapa sifat-sifat energi gelombang laut. Yang pertama itu energi gelombang laut terjadi secara terus-menerus. Jadi tidak terputus-putus. Gelombang laut terbentuk secara alami akibat interaksi antara angin, gravitasi, dan permukaan laut. Selanjutnya itu energi gelombang laut dapat hilang atau terdisipasi akibat gesekan dengan dasar laut. Belum selanjutnya belum. Nah, eh, tadi dari energi gelombang laut dapat hilang atau terdisipasi akibat gesekan dengan dasi dan peredaman amplitudo gelombang. Selanjutnya itu energi gelombang laut memiliki kepadatan energi yang relatif tinggi dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya seperti angin dan surya atau matahari. Kepadatan energi gelombang laut dapat mencapai puluhan kilowatt per meter panjang gelombang. Selanjutnya, gelombang laut memiliki pola yang berulang-ulang atau periodik. Periode gelombang yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus gelombang bervariasi tergantung faktor pembangkitnya. Arah rambat gelombang laut tegak lurus dengan arah gerak partikel air. Partikel air bergerak dalam arah melingkar atau elips saat gelombang merambat. Next. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang aplikasi energi gelombang laut. Yang pertama, eh, ada pembangkit energi listrik melalui gradien kadar garam laut. Pembangkitan energi sebagai sumber daya terbarukan dapat dilakukan dengan memanfaatkan penguapan air di laut terbuka. Nah, pada dasarnya hal ini dilakukan untuk menghasilkan energi listrik yang kemudian dapat disalurkan ke sumber listrik yang mengalir ke rumah-rumah penduduk. Next. Nah, selanjutnya ini ada teknologi sumber daya energi laut. Jadi pada gelombang non pasang surut merupakan sumber daya energi laut yang kini sedang menjadi fokus pengembangan. Contohnya teknologi OWC atau Oscillating Water Column.
Teknologi ini menggunakan perangkat penghasil energi listrik yang didapatkan dari pemanfaatan naik turunnya air akibat gelombang atau pasang di laut. Nah, yang ketiga, pengaplikasian terhadap teknologi turbin arus laut. Pasang surut air laut mampu meningkatkan kecepatan arus laut. Arus ini yang kemudian dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dengan teknologi turbin arus laut. Nah, prinsip kerjanya mirip dengan turbin angin dengan berbagai variasi bentuk. Secara garis besar, turbin arus laut tersebut bisa digolongkan dalam kelompok sumbu horizontal maupun sumbu vertikal. Nah, yang terakhir ada pengaplikasian pada pemetaan area penangkapan ikan. Jadi energi gelombang laut juga secara sederhana dimanfaatkan oleh para nelayan dan pelaut yang bermaksud mencari bahan makanan alami dari laut. Pada saat pasang, nelayan punya cara dan strategi tersendiri untuk mendapatkan hewan buruannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari Brian, yaitu pada subbab ini ada pemerintahan area penangkapan ikan. Energi gelombang energi gelombang laut juga secara sederhana dimanfaatkan oleh para nelayan dan pelaut yang bermaksud mencari bahan makanan alami dari laut. Saat pasang, nelayan punya cara dan strategi tersendiri untuk mendapatkan hewan buruannya. Nah, itu pemanfaatan energi gelombang laut untuk mencari ikan bagi nelayan-nelayan. Nah, di sini pada subbab kelima ini ada rumus energi gelombang laut. Nah, untuk rumusnya itu di sini ada rumus kekuatan atau daya gelombangnya. Nah, untuk P-nya sendiri ini yaitu kekuatan gelombang di perairan dalam diukur dalam watt. Nah, P sama dengan rho. Rho ini ada kepadatan air laut, yaitu 1025 kilogram per meter kubik. Nah, untuk G kuadrat ini ada percepatan gravitasi. Ada T. T-nya ini anya periode gelombang atau waktu antara puncak yang berurutan dalam hitungan detik. Nah, untuk H-nya sendiri ini ada tinggi gelombang atau jarak dari peluang ke puncak dalam meter. L, L-nya adalah panjang muka gelombang, tegak lurus terhadap arah rambat melintang dalam meter. Adalah konstansa matematika 3,1416. Di sini eh, akan diteruskan dengan teman saya. Oke, untuk rumus energi gelombang. Rumus energi gelombang ada energi total, ini berarti energi total. Yang mana energi total ini sama halnya dengan
energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, jadi seperempat mu A ditambah omega terus alfa tambah seperempat mu A kuadrat ditambah omega sudut dan panjang gelombang. Hasilnya adalah setengah kali mu A kuadrat omega kuadrat dan panjang gelombang. Next. Mungkin selanjutnya itu jurnal. Next. Jurnal yang kita ambil itu judulnya Perencanaan Instrumen Konversi Energi Tenaga Gelombang dengan menggunakan teknik kolom osilasi yang termuat dengan jurnal mesin atau mesin elektrosipil volume 1 nomor 1 Juni 2020 halaman 63 sampai 71. Penulisnya C.A. Siregar dan Sudirman Lubis. Dan ini konversi energi tenaga gelombang dengan menggunakan teknik kolom osilasi dan memilih satu konsep dari 3 konsep yang dirancang serta menganalisis kuat arus listrik. Nah, konsep dari 3 konsep yang dirancang serta menganalisis kuat arus listrik yang dihasilkan alat konversi energi listrik tenaga gelombang dengan mengaplikasikan teknik kolom osilasi. Metode yang dilakukan gelombang dengan teknik melibatkan next. Bulat iki. Next. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dalam perencanaan ini telah dibuat 3 konsep alat konversi energi tenaga gelombang dengan teknik kolom osilasi. Yang pertama itu tingkat kesulitan. Jadi kolom pertama itu kriteria, yang kedua faktor pemberat, besaran, lalu konsep 1, konsep 2, konsep 3. Next. Nah, dari jurnal tersebut, kesimpulannya perencanaan alat konversi energi dengan teknik kolom air, ketiga konsep memiliki fitur dinding kolom agak meruncing. Dari tiga konsep itu, fitur dinding kolom agak meruncing merupakan yang paling sesuai untuk konversi energi gelombang menjadi energi listrik. Kesimpulan ini dicapai melalui metode matriks pengambilan keputusan, di mana kriteria dievaluasi dan diberi peringkat pada skala 0 hingga 4. Konsep ketiga dianggap yang terbaik berdasarkan total skor tertinggi, yang menunjukkan efektivitasnya dalam memanfaatkan energi gelombang dan mengubahnya menjadi listrik. Kelebihan dari jurnal penelitian ini adalah bahwa teknik kolom osilasi memanfaatkan energi gelombang laut yang tidak terbatas dan dapat dihasilkan secara terus-menerus, serta memiliki biaya operasional yang relatif rendah. Selain itu, alat konversi energi tenaga gelombang dengan teknik kolom osilasi juga relatif sederhana dalam desain dan konstruksinya, serta dapat diintegrasikan dengan sistem pembangkit listrik lainnya untuk meningkatkan efisiensi energi. Kekurangan ini gelombang dengan batas efisiensi yang relatif rendah, sekitar 50% dari energi gelombang yang dihasilkan dapat dikonversi menjadi energi listrik. Selain itu, alat ini juga memiliki keterbatasan dalam menangani kondisi gelombang yang keras atau tidak stabil, serta memerlukan perawatan yang rutin untuk memastikan kinerja optimalnya. Next.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perilaku